Berani sindir Komnas HAM, Titin sebut belum seberani LPSK di kasus Vina. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti terus mengkritik Komnas HAM yang baru muncul di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Titin Prialianti menilai, walaupun sudah sangat terlambat, namun keputusan Komnas HAM ini suatu kemajuan. Jati diri Komnas HAM sudah mulai terlihat, kata Titin. Titin mengaku mengadukan kasus Vina ke Komnas HAM pada tanggal 13 September tahun 2016 dan memaparkan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam surat yang kami kirimkan, ada 9 item, jelas rangkaian uraiannya seperti apa. Apa yang terjadi sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016 sejak menghadap Komnas HAM, katanya. Saat itu dijawab Komnas HAM 4 bulan setelahnya, dengan mengirimkan surat ke Irwasda Polda Jabar. Setelah kasus Vina viral lagi, Titin dipanggil Komnas HAM pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Komnas HAM masih menyimpan berkas saya, juga masih menyimpan klarifikasi, tapi gambar, foto terpidana babak belur, ini sudah hilang. Komnas HAM minta, foto, lagi tanggal 22 Mei tahun 2024 itu, ungkap Titin. Kalau saat ini Komnas HAM sudah bersuara dan menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, Titin mengucapkan terima kasih. Meski begitu, dia masih melihat Komnas HAM belum seberani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang dari awal dengan tegas menyatakan adanya pelanggaran itu. Mudah-mudahan ke depannya kinerja Komnas HAM jauh lebih baik daripada yang saya alami, katanya. Titin juga masih melihat, saat ini Komnas HAM masih terpatokan pada rilis kejadian tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017 di mana peristiwa tersebut dikatakan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Komnas HAM tidak mengembangkan lebih jauh terhadap apa yang terjadi sebenarnya di tanggal 27 Agustus tahun 2016 tersebut. Harapannya, kalau melakukan investigasi tidak berpatokan pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Mudah-mudahan lebih serius dilakukan, dengan mendatangi narasumber yang tidak tersentuh di 2016, tegas Titin. Menanggapi hal ini, Parulian Sihombing mengatakan, pihaknya tidak bisa mencampuri lembaga lain seperti LPSK. Beda karakter Komnas HAM dan LPSK. Komnas HAM lebih melakukan pemantauan, penyelidikan. Kami harus punya bukti-bukti yang meyakinkan, tegas Uli. Uli M negaskan sudah bekerja keras sejak Juni hingga September tahun 2024 untuk bisa menyusun rekomendasi di kasus Vina Cirebon. Salah satu rekomendasinya, kepolisian melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dan penyidikan baik 2016 maupun 2024. Ruli juga membantah tidak mengupdate kasus Vina. Kami update posisi sekarang, permintaan keterangan saksi-saksi fakta, kami juga update. Konteks lebih mendalam, kami minta ada trauma healing terutama saksi dan korban. Korban ibunya Vina juga harus mendapatkan kepastian hukum, tukasnya. Sebelumnya, Uli mengatakan, pada 2016 pihaknya sudah meminta konfirmasi dari Irwasda dan Bid Propam Polda Jabar. Sudah ada saran, agar penyelesaiannya memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa, kata Uli, panggilan Parulian Sihombing. Setelah kasus Vina dibuka lagi, pada Juni tahun 2024, Komnas HAM memeriksa lagi dengan meminta keterangan beberapa pihak serta melakukan pemantauan dengan peninjauan ke Cirebon untuk menemukan fakta-faktanya. Pada September tahun 2024, akhirnya pemantauan selesai dan diambil kesimpulan adanya 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Pertama, pelanggaran hak atas bantuan hukum. Menurut Uli, Komnas HAM menemukan absennya advokat saat proses penyelidikan dan penyidikan dari akhir Agustus hingga awal September tahun 2016. Kami sudah minta keterangan Bu Titin dan rekan-rekan, dan 8 terpidana. Kami juga minta keterangan ke penyidik dan Bid Propam, katanya. Lalu, pelanggaran HAM kedua adalah pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini sudah terkonfirmasi setelah kami minta keterangan terpidana. Adanya analisis digital forensik, serta konfirmasi Bid Propam, Direskrimum, dan ada sidang etik yang menyebutkan adanya penyiksaan di Tahti, terangnya. Sedangkan pelanggaran HAM ketiga terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan.
Hal ini disebabkan karena para terpidana ini ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak yang melakukan unit narkoba, bukan tertangkap tangan. Ada hak-hal yang dilanggar, terkait penangkapan gak boleh sewenang-wenang, tegasnya.